Salam adik-adik semuanya. Selamat bertemu kembali. Pada hari ini kita masih beribadah dari rumah kita masing-masing. Jadi adik-adik, hari ini di sini Kak Laura ditemani Kak Simon. Kak Simon apa kabar? Baik Kak Lora. Iya, Kak Lora baik. gimana? Kak Laura juga baik. Semoga adik-adik juga yang ibadah dari rumah sehat-sehat ya Kak Simon. Ya, amin. Iya. Adik-adik, hari ini kita mau ibadah. Adik-adik sudah siapkan Alkitabnya? Sudah ya Kak Simon ya? Pastilah kalau mau ibadah Iya. kita harus siapkan Alkitab. Iya, namanya Tuhan mau ibadah ya Kak? Benar. Iya. Selain Alkitab, kita harus siapkan juga hati kita. Benar. Ya kan Kak Simon? Ya, hatinya harus siapkan. Iya, hati kita, pikiran kita mau memuji Tuhan. Jadi kita hari ini fokus untuk beribadah. Jadi ibadah kita hari ini kita awali dengan berdoa yang akan dipimpin oleh Kak Simon. Kak Simon siap pimpin doa ya? Oke, siap. Tapi Kak Lora, Iya, ini Pak. kan kita ibadahnya tanggal 3. Iya. Kita tanggal 3 juga sudah tetap muka. Iya, Iya. jadi tanggal 3 adik-adik yang datang ke gereja kita tetap muka ya Ya, Kak benar. ya. Tapi yang di rumah kita sajikan juga ibadah ya Kak ya. Ya, benar sekali. Iya, oke Kak Simon, Ya, oke. silakan Kak Simon. Oke, adik-adik semuanya, mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, segala puji, hormat, dan ucap syukur kami naikkan, kami panjatkan karena segala kasih dan anugerah yang Kau berikan pada kami. Terima kasih Bapa buat di pagi hari ini oleh anugerah-Mu saja kami di sini berkumpul walaupun kami tidak bertatap muka, namun kami yakin dan percaya hanya kuasa Roh Kudus-Mu yang memimpin kami. Ya Bapa, kami akan mulai ibadah kami serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Bila hanya kuasa Roh Kudus memimpin kami. Terima kasih Bapa, ini kami anak-Mu, kami siap untuk beribadah. Dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi bersama ya Ya, Kak Simon. benar. Ya, kita bernyanyi bersama ya. 1, 2, 3. Shalom adik-adik, oke lah, kita sudah memuji memuliakan Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, tapi kan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada baiknya kita berdoa dulu nih ya, supaya jadi kita lebih kusuk, supaya pikiran kita jadi terarah hanya kepada firman Tuhan. Oke, abang yang akan pimpin, kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang ada dalam sorga, inilah kami anak-anak-Mu, berkumpul di tempat ini dan ingin bersekutu hanya kepada-Mu saja. Dan saat ini Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami yakin Engkau akan berbicara kepada kami dan kuatkanlah kami agar kami bisa mendengarkan dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Nah, firman Tuhan pada saat ini yang menyapa adik-adik.
Tema kita ini adalah Tuhan memperingatkan tentang kematiannya. Tuhan memperingatkan tentang kematiannya. Oke Bang, Tuhan memperingatkan nih tentang kematiannya. Tapi dari mana Bang perikopnya? Oke, perikopnya itu ada dua nih adik-adik. Yohanes 13 ayat 21 sampai 30 dan 36 sampai 38. Abang ulangin ya. Yohanes 13 ayat 21 sampai dengan 30 dan 36 sampai dengan 38. Oke Bang, udah kami dengar. Coba Bang, kami udah nggak sabar nih pengen mendengarkan firman Tuhan. Waduh, luar biasa sekali. Oke, jadi kan kita ini di masa-masa mau Paskah. Kalau tentang Paskah ini biasanya adalah cerita-cerita, kisah-kisah tentang kematian Yesus Kristus. Nah, sebagai orang Kristen, harusnya kita itu harus perayaan yang paling luar biasa itu harusnya ada pada saat Paskah. Tapi kita kadang maunya hari Natal aja, serba baru, pakaian baru, sepatu baru, HP baru. Tapi puncak perayaan kita adalah saat Yesus mati di kayu salib. Nah, oleh karena itu pada saat ini kita kembali nih ke dalam kisah tentang Tuhan yang akan memperingatkan tentang kematian. Dalam kitab kita, perikop Yohanes 13 ayat 21 sampai 30, yang abang yakin pasti kalian sudah baca nih di rumah. Karena itu adalah harapan abang juga. Kalian harus membaca dari rumah masing-masing dan sudah siap untuk mendengarkannya. Yohanes 13 ayat 21 sampai 30 dan 36 sampai 38. Ini adalah kisah ya. Ini adalah kisah ini. Abang bawa Alkitab. Kalian juga harus bawa Alkitab ya, jangan HP terus. Siapkan juga Alkitabnya. Nah, Yohanes 13 ini adalah tentang kisah peringatan Yesus kepada Yudas. Bukan maksudnya untuk tidak melakukannya, itu bedanya. Tapi untuk mempertegas apa yang akan dilakukan. Nah, sekarang abang tanya, ini akan masuk nih. Apa kalian pernah punya yang namanya firasat? Nah, abang tanya. Apakah kalian pernah punya firasat entah itu baik atau buruk? Kayak contohnya, kayaknya kan kalau aku jalan ke sana nanti macet. Kayaknya kan kalau aku nanti jawab pertanyaan A nanti salah. Kayaknya beda yang benar. Itu adalah suatu firasat. Atau kalian pernah merasa deja vu? Pernah dengar kata deja vu? Seperti pernah kita lakukan sebelumnya yang kita lakukan saat ini. Kayaknya kan Bang, waktu aku jalan ke jalan itu Bang, kayaknya aku pernah merasa pernah lewat dari situ. Padahal sekilas aku nggak pernah tuh tahu yang namanya tempat ini. Contohnya, kayaknya kan Bang, aku pernah nonton film inilah. Tapi di mana ya? Nah, itu adalah suatu firasat ataupun nanti bisa dibilang seperti deja vu. Tapi kita lihat ada perbedaan yang luar biasa yang dirasakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Perikop kita saat ini lebih daripada yang namanya firasat, lebih dari nama yang deja vu. Karena dia itu sudah tahu. Yesus Tuhan kita sudah tahu. Kalau Yudas akan mengkhianati Yesus itu sendiri. Jadi di sini, Yesus tidak ingin yang namanya nubuatan itu tidak terjadi. Tapi harus terjadi. Karena Tuhan Yesus juga tahu. Kalau dia harus. Dan siapa yang menyerahkannya? Itu dia. Kayaknya kalian semua nih adik-adik abang ini sudah tahu. Siapa yang bakal menyerahkan Tuhan kita Yesus Kristus. Siapa jawabannya? Yudas Iskariot. Di situ Tuhan Yesus tahu kalau Yudas yang akan menjual Yesus. Oleh karena itu, Tuhan Yesus saat berbicara kepada murid-muridnya, Yesus berkata apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Wah, mulai nih semua murid-muridnya bingung. Siapa ya? Datanglah si Simon Petrus, disenggolnya si Yohanes. Yohanes, tanya dulu Tuhan itu, siapa itu yang menyerahkan Tuhan? Datanglah si Yohanes. Tuhan, kira-kira siapa yang engkau maksud? Nah, pada akhirnya Tuhan Yesus berbicara dan menunjuk kepada seorang yang bernama Yudas Iskariot. Pada saat itu, ia
berkata kepada Yudas, apa yang hendak kau perbuat? Perbuatlah dengan segera. Orang-orang berpikir, kalau Yudas itu disuruh untuk mempersiapkan perlengkapan-perlengkapan untuk Paskah. Karena saat itu adalah saat Paskah. Tuhan Yesus dan murid-muridnya ingin mempersiapkan perayaan Paskah dalam artian pembebasan bangsa Israel waktu dijajah oleh Mesir. Beda nanti dengan perayaan yang kita rasakan. Nah saat itu Yudas sudah tahu nih sebetulnya Tuhan Yesus kalau Yudas yang akan mengkhianati Yesus. Dan kita lihat lagi dari perikop yang kemudian ayatnya 36 sampai 38, di situ Petrus bilang apa? Tuhan, kemanakah engkau pergi? Jawab Yesus, ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikut aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikut aku. Kata Petrus nih, Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku kan memberikan nyawaku bagimu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Ini luar biasa nih ya. Kalau kita dengar ini ceritanya sudah sering. Jadi Yesus tidak ingin menolak apa yang akan terjadi pada dirinya di masa yang akan datang, yaitu untuk disalibkan. Tetapi ia akan menggenapinya nanti. Yesus sudah tahu bahwa Yudas akan mengkhianatinya. Dan Yesus sudah tahu bahwa Petrus akan menyangkalnya 3 kali. Dia tidak ingin menolak semuanya, tetapi memperingatkan bahwa itu akan terjadi. Nah, adik-adik yang Abang kasihi, kita melihat bahwa ada hal yang ilahi, bahwa Tuhan itu ternyata memang betul-betul Tuhan. Karena sudah tahu apa yang akan terjadi dan bagaimana ia akan mati. Dia tidak perlu dengan yang namanya firasat, dia tidak perlu dengan namanya deja vu, tapi dia sudah tahu apa yang akan terjadi. Nah, oleh karena kita sudah tahu, dan Tuhan memperingatkan bahwa dia akan mati dengan bagaimana caranya dan siapa yang akan menyangkal dia. Lantas kita sekarang, bagaimana kita menyikapinya? Oleh karena itu, kita bisa melihat. Yang pertama nih, yang bisa kita dapatkan pelajaran. Oke Bang, kira-kira pelajaran apa nih yang kita dapat? Kalau Tuhan Yesus memperingatkan kepada kita bahwa dia akan mati dengan cara demikian Bang. Oke, yang pertama, ingat pengorbanan Tuhan bagi diri kita. Tuhan ingin mengorbankan nyawanya bagi kita. Karena apa Bang? Karena kita sudah berdosa. Kalau zaman dulu, orang kalau mau menebus dosa, biasa dengan apa? Sapi, ternak, kambing, domba, merpati. Sekarang sudah tidak. Dengan Yesus Kristus. Itu ingat, kalau pengorbanan Tuhan Yesus itu bisa menjadi patokan bagi kita, apakah kita percaya tidak, tapi kita harus yakin dan percaya. Kalau Yesus mau memberikan nyawanya pada kita, oleh karena pengorbanannya, maka kita tidak boleh mengecewakan dia. Yang kedua, rencana Tuhan sudah ditetapkan bagi kita. Tuhan sudah mempunyai rencana bagi diri kita. Sama seperti tadi Yudas, yang direncanakan Tuhan pasti akan mengkhianati. Dan juga Petrus, yang pasti akan menyangkal dia. Kita pun mempunyai suatu rencana dari Tuhan yang harus digenapi dalam diri kita. Nah, kalau kita sudah tahu nih, kalau Tuhan itu mengorbankan diri kepada kita, dan kita sudah direncanakan sesuatu dengan Tuhan. Lantas Bang, kalau kita sudah tahu, apa yang harus kita lakukan Bang? Nah, apa yang harus kita lakukan? Kami sudah tahu nih Bang. Kasih tahu dulu Bang, kami kira-kira yang harus kami lakukan. Oke, yang pertama, kalau kalian sudah tahu kalau Yesus itu mau mengorbankan diri dan setia juga kepada kita juga harus setia kepada. Jika memang ada nanti katanya kalau semakin tinggi pohon ya, semakin kuat dia, semakin kencang nanti goyangannya karena angin. Kalau kita memang punya iman kepada Tuhan, ya jangan kita mudah diterpa angin. Ataupun mungkin nanti ada serangan-serangan dari orang lain, kita tetap percaya pada Tuhan. Karena apa? Tuhan sudah mengorbankan nyawanya. Tuhan sudah membebaskan kita daripada dosa. Lantas kita bagaimana membalasnya? Ya kita coba untuk tetap setia kepada, memberitahukan kebenaran kepada orang lain, memberikan kasih kepada orang lain. Karena itu adalah teladan daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang pertama sudah kita dengar. Dan yang kedua apa yang harus kita lakukan? Tetaplah berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan.
Oke Bang, kami mau nih mendengarkan perintah Tuhan. Kalau kita lihat dari hukum Taurat juga ada 10 hal. Oke, nah kemudian jika di luar dari hal itu, ketika kita hendak melakukan sesuatu, apakah kita harus melakukannya tanpa kita berpikir dulu? Atau kita melakukannya dengan berpikir dulu? Karena yang lebih baik adalah sebelum bertindak, lebih baik berpikir. Dan sebelum kita melakukan sesuatu, tanya apakah itu memang baik bagiku, bagi dia, dan bagi Tuhan. Semoga itu saja yang bisa menjadi pencerahan bagi kita, menjadi firman yang hidup dalam diri kita, dan Abang doakan kalian juga semakin mengerti bahwa Tuhan memberikan nyawanya kepada kalian karena dia sayang kepada kita. Menjadi korban pendamaian agar kita semakin dekat kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang bisa kita dengarkan pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita satukan hati. Ini ribet ya kalau pakai masker. Kita satukan hati. Kita bersatu di dalam doa. Ayo lipat tangan. Bapa yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah berfirman kepada kami, bagaimana anak-Mu Yesus Kristus rela mati di kayu salib. Ia ingin ya Tuhan, agar kami mendapatkan penebusan yang daripada-Mu. Dan Engkau tahu ya Tuhan, segala yang akan terjadi pada saat Ia akan diserahkan, pada saat Ia akan disalibkan. Ia mau ya Tuhan, melakukan apa yang akan terjadi itu. Kami yakin dan percaya Tuhan itu menjadi peringatan kepada kami, agar kami semakin kuat imannya, agar kami semakin setia kepadanya, bahwa ia mati untuk kami. Ia ingin kami didamaikan kepada Allah, agar tidak ada batasan kepada Allah, agar kami selalu dekat saja kepada Allah. Tuhan, mungkin di antara kami yang belum mendengar firman-Mu, Engkau mengetuk pintu hati mereka, agar mau mendengar firman-Mu. Dan jika ada teman-teman kami yang dalam keadaan sakit, kiranya Engkau jamah mereka lewat obat-obatan, agar kiranya obat-obatan itu menjadi sumber kesembuhan, dan oleh karena itu saja Tuhan. Inilah doa kami yang kami persembahkan di dalam tangan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup dan berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita akan melanjutkan kegiatan ibadah kita dengan bernyanyi. Kita akan bernyanyi dengan lagu yang telah dipersiapkan. 1, 2, 3. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Nah, adik-adik, sekarang tibalah waktunya kita untuk mengucapkan pengakuan imam rasuli kita. Mari kita bangkit berdiri, kita ucapkan secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit keluar dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Nah adik-adik, sekarang kita akan melakukan persembahannya. Buat adik-adik yang belum sempat untuk melakukan persembahan, bisa juga melalui keris yang ada di layar masing-masing adik-adik, atau juga langsung ke sekretariat gereja, tetap walaupun ada keris ataupun ke sekretariat gereja, tetap ditujukan kepada Komisi Anak dan Remaja. Mari kita akan membuka persembahan kita sambil kita menaikkan pujian kita. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Akhir ibadah kita, tadi kita sudah melakukan persembahan kita, mari kita satukan hati kita berdoa. Ya Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, segala puji, ucap syukur kami naikkan, kami panjatkan, karena segala anugerah yang Kau berikan pada kami. Terima kasih Bapa buat kesempatan di hari Minggu ini. Kami baru saja mendengarkan sebagian isi firman-Mu dan juga kami sudah menaikkan lagu puji-pujian untuk kemuliaan bagian-Mu saja. Terima kasih Bapa buat segala pimpinan-Mu. Ajari kami untuk menaati dan juga akan firman yang telah kami dengarkan. Ya Bapa, kami serahkan segala kehidupan kami selanjutnya hanya dalam tangan pimpinan kasih-Mu saja dan kuasa Roh Kudus saja. Terima kasih Bapa, ini doa kami kurang sempurna. Kami juga akan menyempurnakannya dengan mengucapkan doa kami. Mari kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti Kau juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaslah kami pada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Sampai jumpa minggu depan Ya, salam adik-adik. adik-adik.